salat sunat fajar adalah salat sunat sebelum salat subuh. Tidak pernah Nabi tinggalkan. Bahkan andaikan luput boleh diqada ketika matahari terbit atau setelah salat subuh. Begitu pentingnya. Malahan ketika Nabi pernah dulu talaluk dengan rombongan sahabat di suatu lembah, ketika itu beliau telah tunjuk seseorang yang rundo agar dibangunkan ketika subuh. Yang ditunjuk rundo itu talaluk lah. Maka jadilah Nabi tersentak bangun di beserta rombongan. Dalam matahari lah hangit. Jadi matahari yang menjaguan di satu lembah. Ringkasnya, setelah bangun, Nabi tidak menyalahkan siapa-siapa. Begitulah beliau suruh berangkat mencari sampai ketinggian. Kemudian setelah berwudu disuruh azan. Azan dulu. Setelah azan subuh yang terlambat dan tertunda itu, waktu matahari lah tinggi, tetap salat sunat fajar. Setelah itu iqamat baru salat subuh berjamaah. Begitu pentingnya salat sunat fajar. Ya, sekian banyak keutamaan, fadilah, keistimewaan salat sunat fajar. Kalau kita masuk masjid di waktu subuh, yang pertama dulu setelah tahiyatul masjid salat sunat fajar 2 rakaat. Dikatakan salat sunat fajar karena berkaitan dengan fajar, artinya fajarlah muncullah terbit. Fajar kan 2. Pertama fajar kadib, yang kedua fajar sadiq. Fajar itu adalah cahaya putih di ufuk sebelah timur sehabis gelap malam. Lagak memutih. Fajar 2. Kalau fajar kadib, fajar bohong, fajar itu namanya cahaya putih itu agak mengarah ke atas. Tapi kalau sadik agak membentang langit. Cahaya itu merata membentang langit. Sadik masuk subuh. Dulu Bilal bin Rabah, muazin Rasulullah, ketika subuh masuk itu yang diintai-intai, ditunggu-tunggunya. Ala nampak fajar, azan Bilal di luar masjid. Di atap rumah seorang janda di Madinah. Karena itu bangunnya agak tinggi. Azan di luar masjid. Karena memang fungsi azan bagi yang tahu ke orang luar. Maka azan di luar. Kini tidak perlu di luar lah. Karena ada mik yang keluar kan. Azan. Nah, salat yang dilakukan di waktu fajar latabi itu bernama salat sunat fajar. Salat sunat fajar ko bernama salat sunat rawatib. Qabliyah subuh. Itu je orangnya. Nah, kalau kita lah salat sunat fajar, tahiyatul masjid Allah, masih ada waktu misalnya. Perbanyak saya doa. Karena salah satu sampai waktu keadaan yang paling bagus untuk berdoa adalah bainal adzan wal iqamah. Antara azan dan iqamah. Bahkan ada fatwa beberapa ulama yang kita baca. Begitu istimewanya doa dan mustajabnya doa antara azan dan iqamat. Maka yang terbaik ketika itu bukan baca Quran, bukan berzikir, tapi doa. Baca Quran bisa ditunda, tapi doa waktunya cuma pendek. Maka fungsikanlah, pakailah, pergunakanlah, lebih sibuk-sibuk dirilah. Andaikan kita sudah salat masih ada waktu menjelang iqamat, berdoa. Doa apa saja yang kita inginkan. Jangan isi dengan baca Quran, karena baca Quran bisa setelah itu. Sementara kesempatan berdoa cuma waktunya mudayak, sempit waktu. Pakai berdoa lah. Kalau baca Quran juga tidak ada kedianya. Terislah. Bahkan memanu-manu tenang-tenang sana bahas. Cuma itu waktu terbaik untuk berdoa. La yurat, doa yang dimohonkan kepada Allah antara azan dan iqamat tidak akan ditolak. Itu kalau waktu masih ada luang.
Itu kan tergantung situasi dan kondisi. Jadi intinya tadi kalau kita masuk masjid, kemudian setelah azan, yang pertama kalau waktu panjang bisa salat sunat sekian rakaat datang masjid, baru sunat fajar. Kalau masih tersisa waktu, silakan berdoa. Jangan baca Quran, fokuslah untuk doa. Pilihlah doa-doa yang terbaik, karena la yurad, tidak akan ditolak doa yang dimohonkan kepada Allah yang sungguh-sungguh penuh harap dan yakin antara azan dan iqamat.